Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan rasa syukur harus selalu kita panjatkan kepada Allah, pemilik langit dan bumi. Karena berkat Allah lah kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam harus selalu kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sekarang saya akan menyampaikan mengenai bab taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang kurang lebih artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Surat Ali Imran ayat 102. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Surat At-Taghabun ayat 16. Takwa ialah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya semaksimal dan kemampuannya. Artinya, takwa secara bahasa ialah menjadikan perlindungan yang melindungimu dari hal-hal yang engkau takuti dan waspadai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah ketaatan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Surat Al-Ahzab ayat 70 dan ayat 71. Ibnu Katsir berkata, firman Allah Azza wa Jalla ini memerintahkan para hambanya yang beriman untuk bertakwa dan beribadah kepadanya sebagaimana ibadahnya seorang yang seakan-akan melihatnya, serta berkata dengan perkataan yang benar. Maksudnya perkataan yang lurus, tidak bengkok dan tidak berubah. Allah juga menjanjikan kepada mereka apabila melakukan hal ini, maka Allah akan memberikan pahala kepada mereka dengan memperbaiki amal-amal mereka. Maksudnya Allah memberi pertolongan kepada mereka untuk melakukan amal kebaikan, mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Allah memberikan ilham kepada mereka untuk bertobat dari dosa-dosa tersebut. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Surat Al-Ahzab ayat 71. Yaitu dengan menjauhkannya dari neraka dan memberikannya kenikmatan yang abadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surat At-Talaq ayat 2-3. Ibnu Katsir berkata, maksudnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan membukakan kepadanya jalan keluar dari permasalahannya dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Maksudnya dari arah yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Dalam kitab Al-Musnad disebutkan bahwa Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang perbanyak istighfar, maka Allah memberikan kepadanya kemudahan dari setiap kesedihannya dan memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap kesempitannya, serta memberinya rezeki yang tidak disangka-sangka. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil, kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu
dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Surat Al-Anfal ayat 29. Ibnu Ishaq berkata, furqanan artinya pembeda antara yang hak dan batil. Ibnu Katsir berkata, sesungguhnya orang yang bertakwa dan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, niscaya ia diberi taufik untuk mengetahui hal yang benar dan yang salah. Hal ini menjadi penyebab ia mendapat pertolongan, keselamatan, jalan keluar dari persoalan-persoalan dunia, kebahagiaan di akhirat, terhapusnya dosa-dosa, yaitu dilebur, diampuni, dan ditutupi dosa-dosanya dari orang lain. Dan takwa menjadi penyebab meraih pahala yang agung yang Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum faqalu laisa an hadha nas'aluka qala fayusuf nabiyullah banu nabiyillah bani nabiyillah bani khalilillah qalu laisa an hadha nas'aluka qala fa'an ma'adini arabi tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqhum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia?" Beliau menjawab, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Lantas para sahabat berkata, "Bukan ini yang kita maksudkan." Beliau bersabda, "Kalau demikian, Nabi Yusuf, dia adalah Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra Khalilullah." Para sahabat berkata lagi, "Bukan ini yang kita maksudkan." Beliau menjawab pula, "Jadi yang kalian tanyakan tentang pembesar-pembesar bangsa Arab, orang-orang pilihan di antara mereka pada zaman jahiliyah, itu pula lah yang merupakan orang-orang pilihan pada zaman Islam. Jika mereka mengerti hukum-hukum syara." Muttafaqun alaih. Maksudnya, sesungguhnya orang yang mempunyai kehormatan dan kemuliaan akhlak pada masa jahiliyah ialah orang-orang yang mempunyai kehormatan dan kemuliaan akhlak pada masa Islam ketika mereka mengetahui hukum-hukum syar'i. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna dunya khulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa'i." Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian semua sebagai khalifah di dunia ini. Maka Dia akan melihat apa yang kalian lakukan. Oleh karenanya, takutlah fitnah harta dunia dan takutlah fitnah kaum wanita. Sungguh, fitnah yang pertama yang membinasakan kalangan kaum Bani Israel adalah dalam persoalan kaum wanita." Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini terdapat peringatan untuk tidak tertipu oleh gemerlapnya dunia dan tergiur dengan perempuan, karena kedua hal ini merupakan fitnah bagi setiap orang yang terkena fitnah. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, "Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina." Rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, menjaga diri, dan kekayaan." Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini menunjukkan kemudahan beberapa hal ini dan perlindungan kepada Allah dalam semua kondisi. An Abi Tarifin Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man halafa ala yaminin thumma ra'a atqalillahi minha falyati taqwa." Rawahu Muslim. Dari Abu
Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah atas suatu sumpah, kemudian ia memandang ada hal lain yang lebih bernilai takwa terhadap Allah daripada sumpah yang dilakukannya tadi, maka hendaklah ia melakukan ketakwaan itu. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, sesungguhnya orang yang telah bersumpah melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, lalu ia memandang ada hal yang lebih baik daripada melaksanakan sumpahnya dan termasuk bentuk ketakwaan kepada Allah, maka hendaknya ia melakukan hal tersebut dan membayar kafarat atas sumpahnya. An Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu fi hajjatil wada'i faqala ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umura'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu Tirmizi fi akhir kitabis salat faqala hadithun hasan sahihun. Dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam haji wada. Kemudian beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah, lakukanlah sholat 5 waktumu, berpuasalah dalam bulanmu, tunaikanlah zakat harta-hartamu, dan taatilah pemimpin-pemimpinmu, maka kalian akan mendapat memasuki surga Rabbmu. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam akhir kitab sholat, ia berkata hadis ini hasan sahih. Nabi SAW memulai khutbahnya dengan takwa, karena takwa merupakan dasar. Karena takwa meliputi perkara untuk melakukan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Alhamdulillah, dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Tutup dengan doa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.